龟缩了这么久，你终于主一个交代。双印天了，九雷印。 罗刹诀，Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Proud Emperor episode ke-10. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah begitu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.龟缩了这么久，小卒布置一印奔来。 Scene awal ini di mana diceritakan sang MC kita Kuang Sheng yang masih bersama si tuan muda Sun Jian, dan Kuang Sheng meminta kepada Sun Jian untuk menyerahkan cincin transformasi, sehingga kelihatan Sun Jian langsung melemparkan cincin tersebut ke arah Kuang Sheng. Lalu tiba-tiba Kuang Sheng pun langsung merasakan ada aura-aura yang begitu kuat, yaitu aura dari seorang ahli transformasi Meridian. Hingga Kuang Sheng pun akhirnya pergi meninggalkan Sun Jian dan pengawalnya itu. Lalu tiba-tiba benar saja datanglah seorang ahli transformasi yang kuat, yaitu Sun Tian, yang merupakan penguasa kota Sunyang. Dan dia pun langsung menghampiri kepada Jian dan menanyakan kabar anaknya itu. Lalu Sun Jian langsung memberitahukan kepada ayahnya bahwasannya ia telah disakiti oleh si bajingan Kuang Sheng. Dan kelihatan Sun Yan menghampiri kepada si pengawal, bahkan si pengawal itu sangatlah buruk karena dia tidak bisa melindungi anaknya, sehingga Sun Yan menghempaskan dan menajong si pengawal itu, sehingga si pengawal itu langsung terhempas-hempas sejauh 2 meter. 我们没完！你怎么样了？蜡花出来！ Scene kembali berpindah ya geng pada kesempatan ini, yang mana sang MC kita Kuang Sheng sudah berada di hutan belantara yang begitu menyeramkan. Dan Kuang Sheng melihat ke kiri dan ke kanan guna untuk berkultivasi. Dan kelihatan cincin milik Sun Jian atau Jian sudah dipakai oleh Kuang Sheng. Dan akhirnya Kuang Sheng langsung berkultivasi di tempat tersebut. Lalu kelihatan Kuang Sheng langsung berkultivasi dengan sekuat tenaga di monumen pencerahan miliknya. Dan ia pun langsung melihat dan mengolah jamur-jamur yang telah sebelumnya dapatkan. Dan ia pun langsung menyatukan bahan-bahan obat serta cincin, dan ia langsung menuangkan bahan-bahan ke tungku pembuatan obat. Sehingga Kuang Sheng pun langsung memadatkan bahan-bahan obat tersebut dan menjadikan 3 pil yang begitu kuat. Sehingga menurut Kuang Sheng sudah saatnya dia untuk menjadi 9 level prasasti roh. Sehingga sang MC kita Kuang Sheng langsung memakan dan melahap serta menelan ke-3 pil itu, serta dibarengi dengan berkultivasi. Dan ia pun langsung berkultivasi dengan sekuat tenaga di tempat tersebut. Dan guna menyempurnakan kekuatan dari 3 pil yang ia buat, kelihatan ia pun langsung berhasil menyempurnakan ke-3 pil tersebut dengan perjalanan yang
yang begitu lama, sehingga Kuang Seng langsung berdiri dikarenakan dia sudah meningkat kekuatan menjadi prasasti roh level 9. Dan tiba-tiba ia pun langsung berdiri keluar dan maju dan langsung berjalan. Namun tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan kedatangan sang penjaga rahasia Tuan Sun Yang, yaitu Qin Li. Dan menurutnya Kuang Seng telah bersembunyi begitu lama dan sekarang akhirnya Kuang Seng sudah muncul. Lalu Qin Li memerintah kepada Kuang Seng untuk mengikutinya dan memberikan seluruh perjalanan-perjalanan kepada gurunya. Dan kelihatan si Qin Li langsung mengeluarkan kekuatannya, yaitu kekuatan transformasi menara level 2. Dan kekuatan tersebut langsung dihina oleh Kuang Seng dikarenakan kekuatan yang begitu rendah. Dan Kuang Seng juga kelihatan langsung mengeluarkan kekuatan 9 segel petir dan 1 segel petir. 不值一提。你们的确残忍。一引奔来，看你能否接下来。剑梁。 Dan kelihatan mereka berdua langsung melakukan penyerangan dan menghantamkan serangan-serangannya, sehingga beradu kekuatan yang begitu kuat dari mereka berdua. Dan kelihatan Qin Li langsung mengeluarkan pedang spiritual aura bunga yang akan langsung dilontarkan kepada Kuang Seng. Dan Kuang Seng juga tidaklah diam, dia langsung mengeluarkan kekuatan 9 segel petir dan palu petir 3 segel. Dan kekuatannya langsung dihempaskan ke arah Qin Li, sehingga Qin Li pun terhempas ke belakang sejauh 2 meter. Sehingga pada akhirnya si Qin Li pun bengong dan kabur yageng meninggalkan Kuang Seng, dikarenakan Kuang Seng terlalu GG dan overpower. Lalu kelihatan pedang si Qin Li tertinggal di tempat tersebut sehingga Kuang Seng langsung mengambil pedang tersebut. Dan menurut Kuang Seng, Qin Li mempunyai barang-barang spiritual yang berharga. Dan Kuang Seng pun langsung mengambil barang-barang milik si Qin Li itu. Serta Kuang Seng pun langsung mendapatkan 1 buah buku, yaitu buku teknik pedang teratai. Dan jikalau Kuang Seng bisa mempelajari pedang tersebut hingga puncak, maka pedang tersebut akan lebih kuat dari palu petir 3 segel miliknya ini. Lalu singkatnya cerita, scene berpindah ya guys. Pada kesempatan hari ini Kuang Seng sudah berada di kota Akademi Siling. Dan ia pun terus berjalan-jalan menuju menara terkuat Akademi Siling. Namun tiba-tiba Kuang Seng dicegat oleh 2 orang penjaga Akademi Siling. Dikarenakan menurutnya tidak ada orang luar yang diizinkan untuk masuk ke Akademi Siling. 闲杂人等，玄月。 Dan para penjaga akademi teruslah membacot bahwasannya jikalau Kuang Seng tidak pergi dari tempat tersebut, maka mereka akan bersikap kasar kepadanya. Lalu kelihatan salah satu penjaga langsung menghampiri Kuang Seng dan memegang pundak Kuang Seng, bahwasannya Kuang Seng masih muda namun memiliki banyak kekuatan. Lalu kelihatan Kuang Seng juga, dia melihat bahwasannya penjaga ini telah mencapai transformasi menara. Sehingga kelihatan Kuang Seng pun langsung memperkenalkan namanya dan memperkenalkan dirinya kepada mereka berdua, yaitu dengan nama Chu Kuang Seng. Sehingga para penjaga langsung terheran-heran mendengar kata Kuang Seng. Lalu kedua penjaga itu pun langsung penasaran untuk membuktikan nyali Kuang Seng. 你是主公，如何证明真的有勇气来这里？在下怎敢不来？ Lalu tiba-tiba pas mereka lagi membacot, datanglah Tian Kenji yang menghampiri mereka. Lalu Tian Kenji pun ditemani 2 orang pengawalnya. Dan Tian Kenji langsung membacot kepada Kuang Seng bahwasannya Akademi Siling bukan untuk orang sembarangan. Dan dia memerintah kepada Kuang Seng untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi menurut Kuang Seng, dia kebetulan dijemput oleh si Nona Xiu dan diterima di Akademi Xuan. Jadi menurut Kuang Seng, dia tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Lalu menurut Tian Kenji, Kuang Seng lebih baik pergi dari tempat tersebut daripada mencari penghinaan di masa depan. Sehingga Kuang Seng sedikit terpancing dan langsung emosi.
Sehingga Kuang Sheng langsung menunjukkan salah satu kekuatan kepada mereka semua. Dan menurut Tian Kenji, beraninya Kuang Sheng telah menantang murid-muridnya. 我没资格进入学院。看，谁呀？薛世，小子，一起上。 Sehingga Tian Kenji memerintahkan 2 orang pengawal untuk menyerang kepada Kuang Sheng. Dan kelihatan kedua pengawal itu langsung mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat, yaitu kekuatan roh jahat. Dan sontak elang-elang dari kekuatan kutukan roh jahat itu melepaskan dan langsung ke arah Kuang Sheng. Namun bagaimana mungkin kekuatan Kuang Sheng hanya 1 kali serangan saja kekuatan tersebut habis dilelet oleh Kuang Sheng. Lalu lagi-lagi sang pengawal kedua langsung mengeluarkan kekuatan seni bela diri raksasa. Dan sontak ia pun langsung mengeluarkan raksasa King Kong yang langsung akan diserangkan kepada Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng pun langsung mengusap pedang dan ia pun langsung memenuhi kekuatan, yaitu kekuatan pedang teratai. Dan sontak ia pun langsung menghempaskan ke arah King Kong tersebut. Namun kelihatan Kuang Sheng sedikit rada kesusahan dikarenakan pengawal Tian Kenji mereka langsung menyatukan kekuatan. Namun sang MC kita pun ia tidak berhenti di situ. Ia langsung mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan sehingga di tempat tersebut ada ledakan seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan 2 orang terkenal jenius itu dari Akademi Huang berhasil diporak-porandakan oleh sang MC kita Kuang Sheng yang berumur 16 tahun. Dan kelihatan Tian Kenji dan 2 pengikutnya pergi meninggalkan Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng juga akhirnya diberikan selamat oleh para pengawal Universitas Xuan untuk memasuki anggota Universitas Xuan. 以楚兄的天赋，就在前面。只能兑换100玄币，真是奖励的浓郁度，竟是外界的数倍。啊？是什么人占了我的修炼室？人影。银破，顽抗，这么轻了，借他。以楚兄的天赋，玉水。 Scene awal ini di mana diceritakan sang pemeran utama MC kita Kuang Sheng langsung diajak oleh pengawal dari Universitas Akademi Xuan. Kelihatan juga Kuang Sheng langsung ikut masuk sambil mengobrol-ngobrol bersama pengawal akademi. Dan kelihatan para pengawal yang lainnya yang tentunya mereka semua adalah mahasiswa Akademi Xuan tentunya melihat gerak-gerik dari sang pemeran utama Kuang Sheng. Dan pada kesempatan hari ini, Kuang Sheng kelihatan menuju salah satu ruangan tempat rahasia. Kelihatan juga sang pengawal senior Akademi Xuan, ia pun langsung memberikan lencana Akademi Xuan guna untuk bisa membuka pintu masuk istana Akademi Xuan. Sehingga pada kesempatan hari ini, Kuang Sheng pun langsung berterima kasih kepada sang pengawal dan Kuang Sheng pun langsung berjalan menuju tempat kunci lencana pembuka pintu. Pada akhirnya pintu pun akhirnya terbuka dan Kuang Sheng pun langsung masuk ke dalam istana Akademi Xuan.200玄币。 Dan tiba-tiba sang MC kita Kuang Sheng pun langsung dikejutkan dengan bertemunya sang pembantu yang cantik yang bernama King Er. Cewek cantik ini langsung menyapa kepada sang tuan muda Kuang Sheng dan langsung memberitahukan namanya kepada Kuang Sheng. Dan tentunya ia pun langsung memberikan salam hangat kepada Kuang Sheng. Hingga pada akhirnya sang nona King Er langsung mengajak Kuang Sheng untuk masuk ke dalam ruangan. Dan sambil mengobrol-ngobrol serta memberikan satu kristal hitam, tentunya kristal yang eksklusif untuk Akademi Xuan. Dan kristal plakat hitam itu merupakan sumber daya di Akademi Xuan, yang merupakan mata uang Akademi Xuan untuk kebutuhan Kuang Sheng sehari-hari. 充值玄币后，就可以享受到学院的诸多资源。这就是我在学院中的所有家底。我的湖心之水可以提升，竟是外界的数倍。
是一种修炼宝塔，可以。 Dan menurut si Nona King Er Academy Swan telah menyediakan 100 koin Swan untuk siswa setiap bulan. Dan Nona King Er pun terus memandu kepada Kwang Seng yang masih tidak tahu seputar Akademi Swan. Dan ia pun menuju salah satu air pemandian yaitu kolam spiritual. Dan menurut si Nona King Er, air kolam yang ada di depan matanya itu dapat meningkatkan aktivitas kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuh. Sehingga sang MC kita Kwang Seng langsung membuka bajunya dan langsung bersenang-senang dan mencelup ke tengah kolam dan berenang di kolam tersebut. Dan ia pun benar saja merasakan ada aura-aura yang begitu menakjubkan dari air kolam tersebut. 那是金石塔开启了。 Lalu tidak lama, Kwang Seng pun langsung naik kembali dan menanya kepada si Nona King Er karena melihat pagoda kristal yang menyala. Dan si Nona King Er langsung menjelaskan bahwasannya pagoda kristal adalah sejenis pagoda budidaya yang begitu kuat. Dan hal tersebut dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Dan pagoda tersebut merupakan harta karun terbesar Akademi Swan, ucap si Nona King Er. Sehingga sang MC kita Kwang Seng pun ia langsung ingin bergegas menuju tempat tersebut. Dan scene pun berpindah. Pada kesempatan hari ini, Kwang Seng terus berjalan-jalan menuju pagoda tersebut. Dan ia pun masuk ke dalam istana untuk melihat pagoda kristal. Namun tiba-tiba Kwang Seng pun langsung dicegat masuk oleh salah satu penjaga pagoda kristal. 金石塔第3层，只有选榜前。 Dikarenakan Kwang Seng dilarang masuk tanpa izin ke lantai kedua. Namun dikarenakan sang penjaga itu mengetahui nama sang MC kita Kwang Seng dan mendengar kepastian nama Kwang Seng, jadi sang penjaga langsung mempersilahkan Kwang Seng untuk naik ke atas lantai kedua. Dan Kwang Seng melihat bahwasannya 5 kali konsentrasi kekuatan spiritual di tempat tersebut cukuplah lumayan. Dan hanya dapat diakses oleh 30 orang teratas di peringkat Swan. Sehingga pada kesempatan hari ini Kwang Seng pun langsung masuk ke dalam ruangan pagoda kristal. Dan Kwang Seng pun langsung memasukkan voucher koin Swan itu. Kelihatan sang MC kita Kwang Seng langsung berkultivasi dan diam lesehan di tempat tersebut. 地修炼1天竟需要20玄币，你的运气可不太好。石天雄，4件。 Tiba-tiba di luar ruangan datanglah 2 orang yang merupakan siswa Akademi Siling. Kita sebut saja ya, yang pertama yaitu Qiuyan dan yang kedua si Tian. Mereka berdua tidak menyangka bahwasannya siapa yang telah mengambil alih ruangan pelatihannya. Dan menurut si Tian, pria yang tampan yang telah menjadi terkenal akhir-akhir ini, pastinya itu Kwang Seng telah berada di dalam. Dan menurut mereka berdua, Kwang Seng tidak mempunyai aturan sama sekali. Dan pada kesempatan hari ini juga adalah waktu yang tepat untuk memberikan Kwang Seng pelajaran, ucap mereka berdua. 是什么人占了我的修炼室？真是连点规矩都没有！是。 那小有何贵干？你这，那不然呢？ Lalu pada akhirnya Kwang Seng pun akhirnya keluar dari tempat tersebut dan sontak ia pun langsung membukakan pintu dan langsung dicegat oleh Qiuyan, yaitu senior Qiu dan si Tian. Dan kelihatan Qiuyan langsung mengeluarkan kekuatan transformasi menara level 4. Dan tentunya sang MC kita Kwang Seng juga tidaklah diam, dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya guna untuk menahan serangan Qiuyan. Dan pada kesempatan hari ini juga Qiuyan dia pun langsung mengeluarkan kekuatan jari giok api yang langsung dihantamkan ke arah Kwang Seng. Namun Kwang Seng juga dia pun langsung mengeluarkan kekuatan pedang teratai miliknya itu. Perbaku hantaman di tempat tersebut pun lumayan cukup seru ya geng, dikarenakan ada pertarungan sengit antara Kwang Seng versus Qiuyan.
一个眼玉银。 Lalu menurut si Tian, kedua orang tersebut bertanding dengan imbang dikarenakan mereka berdua sudah menjadi ahli di peringkat Xuan. Kelihatan Qiu Yan, ia pun langsung kembali mengeluarkan kekuatan-kekuatan yang misterius, yaitu kekuatan istirahat perak emas. Dan Kuang Sheng juga, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan 9 segel guntur dan tangan guntur 4 segel. Dan sontak pada kesempatan hari ini, Qiu Yan pun harus tersegel oleh arwah tangan raksasa milik Kuang Sheng. Dan akhirnya Qiu Yan pun langsung terseret dan tersungkur kalah di tangan junior Kuang Sheng. Lalu pada kesempatan hari ini, kelihatan Kuang Sheng ia langsung jalan kepada si tuan muda si Tian. 我这规矩学的怎么样？是哪位？你一个新人，可不是打。 Dan menurut si Tian, Kuang Sheng tidak boleh menyinggung terlalu banyak orang di Akademi Xuan. Namun pendapat si Tian, ia sedikit dibantah oleh sang MC kita Kuang Sheng, dikarenakan dia telah memberitahu dan mengguruinya. Lalu mereka bertiga pun yang ada di ruangan tersebut langsung dikejutkan dengan mendengar suara sang penatua ketiga. Dan sang penatua ketiga langsung membacot bahwasannya si Tian dan Qiu Yan telah memicu pertengkaran dan menyebabkan masalah di pagoda kristal. Sehingga sang penatua ketiga langsung melarang mereka berdua untuk memasuki pagoda selama setengah tahun. Dan kelihatan mereka berdua pun langsung meminta maaf kepada ketua ketiga dan ia pun mengadu bahwasannya mengapa Kuang Sheng belum dihukum. 我玄院学子，还要我这个老家伙石田秋言发生这种事，是你们先招惹。 Dan ketua ketiga bahwasannya mereka berdualah yang memulai kekacauan di tempat tersebut. Lalu sang penatua ketiga langsung memerintah kepada mereka berdua, yaitu Qiu Yan dan si Tian, untuk segera meninggalkan pagoda kristal sekarang juga. Dan mereka berdua pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu kelihatan sang MC kita Kuang Sheng langsung berterima kasih kepada sang penatua ketiga. Dan scene pun berpindah ya guys. Pada kesempatan hari ini sang penatua Kuan San, ia lagi mengobrol bersama si nona cantik. Dan bahwasanya penatua ketiga Xuan, kelihatan si nona Qiu tampak sangat memikirkan Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng merupakan adalah anak permata, tetapi menurut dia perlu diasah kembali dikarenakan upacara suci semakin mendekat. Dan pada kesempatan hari ini perlunya ada kelihatan pencapaian si anak permata. 又有新人登上选榜了，就是那个最近在玄院声名鹊起的少年体。这2日不要让任何人打扰我。圣祭的日子，受了圣祭的洗礼，踏足化塔境就能成。打通了下潜功，是怎么做到的？ 精炼出界塔的学员，最末算得了什么？等我突。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan seluruh orang-orang yang ada di Akademi Silin sedang berkumpul di dekat tower transformasi, termasuk sang pemeran utama kita yaitu Kuang Sheng. Dan semua orang melihat ke tower transformasi tersebut bahwasannya di tower transformasi tersebut terdapat daftar nama-nama orang hebat atau berperingkat di Akademi Xuan. Dan kelihatan orang-orang itu pun langsung dikejutkan dikarenakan banyak pendatang-pendatang baru yang menjadi masuk peringkat di Akademi Xuan. Dan di nomor urutan terakhir yaitu di nomor urutan ke-47 orang terbaik di Akademi Xuan yaitu dengan nama Chu Kuang Sheng atau sang MC kita yang begitu tampan seperti Mimin ini. Sehingga tentara-tentara yang ada di depan menara tersebut tidak menyangkanya sama sekali bahwasannya si anak muda Kuang Sheng menjadi orang yang mulai terkenal di Universitas Xuan baru-baru ini. Dan mereka semua pun tidak mempercayai bahwasannya Kuang Sheng masuk di peringkat Akademi Xuan. 不知道是哪路大神把选榜起的少年天才，他竟然登上了选榜。哎，恭喜公子登上监时，对于修炼者有极。
Namun kelihatan Kuang Seng juga dia pun ada di tempat tersebut. Sehingga dia pun langsung mendengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh para tentara atau para murid-murid biasa Akademi Xuan. Namun dari akhir cerita, pada akhirnya mereka pun sedikit sadar dan mengira bahwasannya sang MC kita Kuang Seng ada di tempat tersebut juga. Dan pada akhirnya juga sang pemeran utama kita Kuang Seng langsung meninggalkan mereka semua, sehingga scene pun berpindah ya geng di sisi lain. Sang MC kita atau sang pemeran utama kita Kuang Seng langsung berada di salah satu tempat, yaitu di Akademi Xuan, dan dia pun langsung bertemu dengan sang pembantu cantik yaitu si Nona King Er. Dan kelihatan si Nona King Er dia langsung menyerahkan hadiah pemberian dari perguruan tinggi. Dan hadiah tersebut merupakan rasa ucapan selamat kepada sang MC kita Kuang Seng atas ranking percapaiannya. 恭喜公子登上选榜，学院已将你的奖励送来了。 这两个是圣迹的日子，足化大境就能成为真正的修炼者。 Dan kelihatan si Nona King Er langsung memberikan hadiah tersebut kepada Kuang Seng, yaitu 1000 voucher koin emas. Dan Kuang Seng pun langsung mengambil voucher tersebut, dan yang kedua yaitu hadiah yaitu batu luar angkasa yang begitu menakjubkan tentunya. Dan batu tersebut Kuang Seng sudah diambil dan ada di lengannya. Dan kelihatan si Nona King Er dia langsung memberitahukan bahwasannya manfaat dari batu luar angkasa itu sangatlah bermanfaat untuk budidaya. Sehingga pada kesempatan hari ini Kuang Seng langsung membacot di depan King Er bahwasannya jangan biarkan ada yang mengganggu kepada Kuang Seng. 奖励，任何人打扰我，是，还剩不到1星期的时间，是圣迹的日子，大境就能成为真正的修炼者。 Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang MC kita Kuang Seng ia pun langsung ingin berkultivasi. Dan kelihatan benar saja sang MC kita Kuang Seng ia langsung mencari tempat yang aman untuk berkultivasi guna untuk bisa menyerap batu luar angkasa secepat mungkin. Dikarenakan upacara suci akan berlangsung dalam kurang dari waktu 1 minggu. Sehingga Kuang Seng pun terus menyempurnakan hingga dalam kurun waktu 1 minggu. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini scene pun berpindah tepat ya. Setelah Kuang Seng berkultivasi, orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan upacara suci. Dan kelihatan di mainnet arena pertarungan, orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan upacara suci. Dan di sisi lain sang MC kita Kuang Seng ia sudah sampai dan melihat di tempat tersebut. 各位的捧场。 Dan dia juga mengira bahwasannya setelah menghadiri upacara suci, dia akan memasuki transformasi menara dan dia akan menjadi seorang kultivator sejati dan jenius tentunya. Sehingga Kuang Seng ia langsung meloncat ke tengah-tengah orang-orang yang ada di mainnet arena pertarungan. Dan salah seorang murid biasa menunjuk kepada Kuang Seng bahwasannya pastilah Kuang Seng adalah murid prasastiro. Lalu kelihatan juga di sisi lain orang-orang di tempat tersebut langsung memberikan salam kepada sang wakil dekan yang sudah muncul di dekat mereka. Dan sang wakil dekan ia pun langsung mengabarkan bahwasannya hari ini adalah hari upacara suci. Dan dia pun langsung berterima kasih kepada anggota-anggota yang sudah datang untuk melaksanakan upacara suci. Eh, 开始吧。 Sehingga sang wakil dekan dia pun ingin langsung memulai untuk semuanya dan mengajak mereka semua untuk berpartisipasi melakukan upacara. Dan kelihatan seluruh orang-orang diajak untuk melasatkan kemampuan ke arah pagoda ke atas langit. Sehingga sang MC kita Kuang Seng melihat bahwasannya mereka semua yang ada di tempat tersebut merupakan ahli di 9 tingkat. Dan kelihatan seluruh kekuatan-kekuatan mereka semua disatukan sehingga langit pun langsung terbuka. Dan sang wakil dekan memerintah kepada mereka semua yang ada di tempat tersebut untuk segera masuk ke altar yang sudah terbuka di atas langit. Dan kelihatan sang Kuang Seng pun ia pun langsung maju guna untuk mengikuti upacara yang akan dimulai. Dan sontak di dalam ingatan Kuang Seng ia langsung melihat istana surgawi di alam surgawi. 是洗礼之力才帮我开启天空地。一般的普通修炼者
阶塔品级。 Dan tentunya orang yang lainnya, kelihatan masing-masing orang itu langsung membangun menara-menara yang begitu menakjubkan. Dan kelihatan salah seorang anak muda yang juga berhasil menyempurnakan menara kelas 4. Dan sang MC kita Kuang Seng juga terus berkultivasi di tempat tersebut. Namun menurut sang wakil dekan, ia pun sedikit terkejut dikarenakan ada hal yang begitu aneh. Biasanya upacara suci telah berakhir, tetapi untuk kali ini dia tidak ada tanda-tanda untuk upacara berakhir. Dan untuk berhenti tentunya. Sehingga kelihatan di tengah-tengah mereka semua dikejutkan dikarenakan tentunya seluruh penatua atau penatua yang ada di tempat tersebut langsung terkejut karena melihat pemandangan yang tidak biasanya. Dan untuk kali ini ada hal yang sangat menakjubkan. 奇怪，以往这时候。 Kelihatan juga sang MC kita Kuang Seng, ia langsung mengeluarkan kekuatan menara dan kekuatan Kuang Seng di atas menara ambang, yaitu di kelas menara kelas 7. Dan sang wakil dekan, ia pun tidak menyangka bahwasannya bagaimana mungkin Kuang Seng bisa melakukan hal tersebut. Dan Kuang Seng pada kesempatan hari ini, dia pun langsung bisa berhasil mengeluarkan menara batas ruang dan waktu. Menara tersebut merupakan menara batas tertinggi, melampaui kelas 9 yang kemungkinan Kuang Seng untuk menumbuhkan kekuatannya kelas antar waktu itu. Hingga pada akhirnya Kuang Seng pun selesai dan langsung berdiri serta menghormat kepada sang wakil dekan. Dan sang wakil dekan langsung menanyakan kepada Kuang apakah menara yang ada di atas milik sang Kuang Seng. 超越9品阶塔的超品阶塔，可以修炼。好，这东西，几位，请了。 Dan menurut sang MC kita Kuang Seng, jikalau dia menyebutkan menara batas ruang dan waktu, maka akan ada masalah besar di tempat tersebut. Dan dia pun langsung berpikir 2 kali, sebaiknya dia tetap slow profile. Dan dia tidak ember tentang hal tersebut. Lalu Kuang Seng pun langsung menyebutkan kepada sang wakil dekan bahwasannya dia juga tidak yakin tentang hal tersebut. Dan sang wakil dekan langsung meresmikan bahwasannya upacara suci telah diresmikan berakhir. Dan menurut tradisi, siapa yang menang dari kompetisi maka akan dapat penghargaan upacara suci, yaitu gulungan kehancuran surga yang begitu kuat. Dan gulungan tersebut sang wakil dekan sudah melayangkan ke tengah-tengah mereka. Dan jikalau ingin mendapatkan gulungan tersebut maka kelihatan ada 4 orang telah membangun menara batas ambang. Mereka semua harus mengalahkan 3 orang lainnya secara sendirian melawan Kuang Seng. 依照惯例，谁在接下来的比试中获？ 此次凝练出界塔的，这就。 Sehingga kelihatan 3 orang pemuda berhadapan langsung kepada Kuang Seng. Dikarenakan Kuang Seng telah merendahkan mereka semuanya. Dan tentunya mereka juga ingin mendapatkan gulungan surga tersebut. Dan kelihatan Kuang Seng langsung mengeluarkan kekuatan meridian emas guna untuk menjegal kekuatan mereka semua. Sehingga mereka semua pun langsung terseret oleh kekuatan Kuang Seng. Dan sang MC kita Kuang Seng pun dia pun langsung berhasil menahan serangan-serangan dari ketiga orang tersebut. Lagi-lagi Kuang Seng mengeluarkan kekuatan 9 segel guntur dan roda guntur segel ke-5 yang sontak langsung diarahkan ke arah mereka bertiga. Dan mereka bertiga pun tidaklah diam, dia pun tampak mengeluarkan kekuatan telapak tangan 3 kemurnian. Dan Kuang Seng juga langsung mengeluarkan kekuatan 9 segel guntur pagoda guntur segel ke-7 sehingga langsung dilesatkan ke arah antek-antek 3 orang itu. 接下来该我了。好，嚯！三清掌，吸印雷神塔。 Dan menurut sang wakil dekan, pemuda yang namanya Kuang Seng ini telah berhasil menguasai seni bela diri, yaitu kelas bintang, yang sejauh ini kelihatan kekuatannya sangatlah meningkat pesat. Dan menurut sang MC kita Kuang Seng, gulungan kehancuran surga akan menjadi miliknya. Dan dia terus melesatkan seluruh kemampuannya demi menghadang ketiga orang tersebut.
Dan pada akhirnya ketiga orang tersebut langsung terkapar dan KO akibat terkaman serangan Kuang Seng. Dan sang wakil dekan pun langsung memberikan gulungan tersebut kepada Kuang Seng. Dan menurut sang wakil dekan, kegiatan tersebut merupakan akhir dari kegiatan upacara suci. 归你了，练出戒塔的学员。 Dan menurut sang wakil dekan, bagi mereka yang sudah gagal membangun menara batas, jangan putus harapan dan putus asa, dikarenakan mereka akan memiliki kesempatan lain dalam upacara suci di tahun-tahun berikutnya. Sehingga pada kesempatan hari ini masih banyak yang masih belum lolos upacara suci, dan mereka semua pun langsung memberikan homrat kepada sang wakil dekan. 竟然送上门来了，起了上下2个天宫。不陪你多玩了。爸，一个新人还是谁？应劫伤。不错，这。 Scene awal ini, di mana diceritakan kelihatan salah seorang anggota muda yang sudah menguasai kekuatan prasasti. Dia nampak sedang bersujud melapor penginformasian orang yang menyakiti tuan muda kedua, dan bahwasannya orang yang menyakiti tersebut adalah Kuang Seng. Dan menurut si tuan muda, pada kesempatan hari ini kelihatan dia geram dan dia akan menghancurkan Kuang Seng hingga mengenaskan. Dan di sisi lain kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Seng, dia sedang berkultivasi menyempurnakan 3 berlian dan tentunya disertai dengan kekuatan transformasi menara. Lalu kelihatan juga Kuang Seng pada kesempatan hari ini sudah memiliki akses untuk ke istana surgawi, dan bahwasannya dia telah mendapatkan menara batas ruang dan waktu serta kekuatan dan energi. Dan untuk selanjutnya kelihatan Kuang Seng ia akan naik peringkat ke peringkat Xuan atau peringkat yang lebih tinggi lagi. 上来与我比划比划。 Dan oleh sebab itu, dia akan bisa lebih cepat naik ke pagoda kristal yang begitu kuat. Sehingga ia pun langsung selesai ya geng berkultivasinya. Dan keesokan harinya kelihatan Kuang Seng pun langsung berjalan-jalan ke medan arena pertarungan. Guna untuk melihat pertarungan yang sedang terjadi. Dan benar saja kelihatan Suming, dia sedang berbaku hantam mengalahkan seseorang yang begitu kuat di peringkat 45. Dan pada kesempatan hari ini, Suming berada di peringkat 46, jadi dia geram terhadap orang tersebut. Lalu pada kesempatan hari ini, kelihatan Suming berhasil mengalahkan si tuan muda peringkat 45. Dan pada kesempatan hari ini pula, Suming pun berhasil menggantikan orang tersebut, dan Suming berhak menjadi peringkat 45. Dan tiba-tiba, dia pun menantang kepada seluruh orang-orang yang ada di medan arena persaingan untuk bersaing dengannya. 你这选榜45名，一群软蛋，必有一场好戏呀！ Tiba-tiba kelihatanlah sang pemeran utama kita Kuang Seng yang langsung datang menghampiri Suming. Dan dia pun langsung menantang kepadanya. Dan orang-orang yang ada di sisi mereka menganggap bahwasannya akan ada pertarungan yang cukup seru dan sengit antara Kuang Seng versus Suming. Dan kelihatan Suming langsung mengeluarkan kekuatan transformasi menara yang akan dilesatkan ke arah Kuang Seng. Dan Suming pun geram terhadap Kuang Seng dan ia ingin mencoba sejauh mana terhadap kekuatan Kuang Seng saat ini. Kelihatan Suming langsung mengeluarkan kekuatan tangan awan berdarah dan langsung dilesatkan ke arah Kuang Seng. Kuang Seng juga tidaklah diam di tempat dan dia pun langsung mengeluarkan kekuatan segel guntur dan pagoda guntur 7 segel yang langsung diarahkan langsung ke arah Suming.
Sehingga pada kesempatan hari ini Su Ming pun menyerah dan memberikan 1000 voucher koin emas kepada Kuang Seng. Dan Kuang Seng akhirnya berhasil mengalahkan pemuda Su Ming itu. Lalu Kuang Seng pada kesempatan hari ini kelihatan duduk di main red arena pertarungan seraya menantang seluruh arena pertarungan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pedang berat turun dari langit. Dan pedang berat itu merupakan pedang berat milik Si Guli, orang terkuat peringkat ke-43. Kelihatan Si Guli pun langsung berhadapan dengan Kuang Seng. Dan menurutnya sejak kapan main red arena pertarungan didatangi pendatang baru. Dan dia pun terus membacot di hadapan Kuang Seng sehingga Kuang Seng pun sedikit berdiri dikarenakan mendengar kata-kata Guli yang tidak sopan terhadapnya. Dan kelihatan Si Guli pun langsung mengeluarkan pedang beratnya itu dan tentunya ingin diserahkan atau dilesatkan ke arah Kuang Seng. 什么时候武斗场说过我的名字？ 这小子。 Lalu sang pemeran utama kita, Kuang Seng, tidaklah diam di tempat. Dia pun langsung menggunakan pedang teratai miliknya. Dan sontak di tempat tersebut ada perbaku hantaman yang cukup keras dan serius antara Guli versus Kuang Seng. Dan semua orang pun terherman-herman melihat pertarungan tersebut. Dikarenakan menurut Si Guli, Kuang Seng memiliki keterampilan yang begitu baik sehingga Si Guli pun kesal. Dia pun langsung dengan cepat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan. Kuang Seng juga, dia pun tidaklah diam. Dia pun langsung mengeluarkan 9 segel guntur dan pagoda guntur segel ke-7. Dan sontak di tempat tersebut, langit pun sontak menjadi hitam dan gelap. Lalu Kuang Seng pun pada akhirnya berhasil menghempaskan Si Guli. Dan Si Guli pun galah ya geng. Tentunya di tempat tersebut Si Guli langsung memberikan 1000 voucher koin emas kepada Kuang Seng. Dan lagi Kuang Seng menantang seluruh arena pertarungan lagi. Dan semua orang kembali dikejutkan dikarenakan datanglah sang penantang baru yang merupakan peringkat Suan ke-40, yaitu Lei Zhan. Dan dia pun datang langsung menghampiri kepada tuan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Kuang Seng. Dan dia langsung menghempaskan kekuatan kepada Kuang Seng dan menyerang kepada Kuang Seng. Namun sayangnya juga, sang MC kita atau pemeran utama kita Kuang Seng, dia berhasil mengembalikan keadaan. Sehingga Lei Zhan kalah dan terkapar di tempat. Dan Lei Zhan pun dia kembali memberikan 500 voucher koin emas. Lei Zhan. Sehingga Kuang Seng pun pada kesempatan hari ini meningkat besar dari 7.000 voucher koin emas menjadi 10.000 voucher koin emas. Kuang Seng juga pada kesempatan hari ini dikejutkan kembali ya geng dengan kedatangan sang adik kecil yang kembali mendekati kepada Kuang Seng, yaitu adik kecil yang bernama Ling Mei-er. Dan Ling Mei-er pun itu sangat tertarik dengan koin emas milik Kuang Seng. Lalu kelihatan Ling Mei-er sedikit bertanya kepada Kuang Seng apakah Kuang Seng tidak ingin memberikan poin tersebut kepadanya. Lalu menurut Kuang Seng tentu saja dia akan memberikannya, dengan catatan dia harus bisa mengambilnya secara mandiri dan sendiri. Kelihatan Ling Mei-er langsung mengeluarkan kekuatannya dan dihantamkan ke arah pemeran utama kita Kuang Seng. Sehingga pada kesempatan hari ini Kuang Seng kelihatan tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Hal tersebut dibantah oleh Ling Mei-er. 这么爽快啊！那就要看。九雷印，五印雷轮掌，七印雷神塔。 Sehingga pada kesempatan hari ini di tempat tersebut terjadi kembali perbaku hantaman ya geng antara Ling Mei-er versus Kuang Seng yang menginginkan koin emas milik Kuang Seng. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini juga Kuang Seng langsung kembali mengeluarkan kekuatan segel 9 guntur dan roda guntur segel kelima yang sontak langsung disatukan menjadi 2 segel menjadi 1.
Sehingga pada kesempatan hari ini, Ling Mei'er sedikit kaget melihat Kuang Sheng yang berhasil menyatukan dua segel sekaligus. Dan dia pun tidaklah diam, dia pun sontak langsung terbang ke atas dan mengeluarkan kekuatan kupu-kupu bunga pembunuh. Lalu kekuatan Kuang Sheng juga versus Ling Mei'er, ia kelihatan juga pada kesempatan hari ini ada perbaku hantaman. Lalu Kuang Sheng juga langsung mengeluarkan kekuatan hujan guntur. Namun si nona Ling Mei'er, ia malahan menghina kepada Kuang Sheng. Dikarenakan menurutnya Kuang Sheng perlu berkultivasi beberapa tahun lagi untuk menyerang kepadanya. Lalu pada kesempatan hari ini pun kelihatan Kuang Sheng dikelilingi oleh kupu-kupu misterius milik si nona Ling Mei'er. Lalu menurut orang-orang yang ada di tempat tersebut, mereka semua lagi bertanding, sepertinya Kuang Sheng akan menyerah terhadap si nona cantik. Dan pada kesempatan hari ini juga kelihatan Kuang Sheng, dia tidaklah diam di tempat. Kuang Sheng pun langsung mengeluarkan 9 segel guntur dan naga guntur segel ke-8. Lalu menurut si nona Ling Mei'er, kekuatan Kuang Sheng ini adalah kekuatan yang begitu menakjubkan. Dan dia tidak akan membiarkan Kuang Sheng melanjutkan kekuatan tersebut. Sehingga dia pun langsung mengeluarkan kekuatan kupu-kupu pembunuh dan pembunuhan instan. Yang langsung dilesatkan ke arah Kuang Sheng. Namun Kuang Sheng berhasil mengeluarkan seluruh kemampuannya sehingga si nona Ling Mei'er terkapar di tempat. Dan kelihatan si nona Ling Mei'er memberikan 400.000 voucher koin emas kepada pemeran utama kita, Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng pun langsung berterima kasih kepada si nona Liu Mei'er. Dan semua orang yang ada di tempat tersebut terkejut-kejut dan terheran-heran. Dikarenakan Kuang Sheng menjadi orang pertama pendatang baru yang berhasil mencapai peringkat ke-25. Dan perjalanan ini sangatlah berharga bagi Kuang Sheng. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Kuang Sheng langsung ditantang kembali oleh sang jenius peringkat Suan ke-19 yang mempunyai julukan Seruling Virus, yaitu dengan nama asli Xiao Luofeng. 居然闯到了选榜第25名，选榜第19，清还差2个药材，需要花费点功。先看后出公子。 Namun sepertinya Xiao Luofeng tidak ingin menantang Kuang Sheng di arena pertarungan hari ini. Dia sudah mempunyai misi dan rencana di balik layar. Dan menurutnya teman Xiao Luofeng, dia sedang memurnikan sebuah pil obat, tetapi ada 2 bahan yang hilang dan membutuhkan beberapa waktu untuk menyempurnakannya. Jadi dia pun langsung mengundang Kuang Sheng untuk pergi berkumpul bersamanya. Dan Luofeng pun kelihatan dia memberikan surat kepada Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng dipersilahkan untuk melihat surat tersebut. Sehingga pada kesempatan hari ini Kuang Sheng pun akan menerima undangan tersebut. Lalu tuan muda Luofeng pun dia akan menunggu kedatangan Kuang Sheng. 我朋友打算炼制一枚丹药，还请续选。先看看，届时。 Lalu singkatnya cerita, pada kesempatan hari ini, Sin pun pada malam hari, akhirnya Kuang Sheng pun pergi untuk menjalankan isi surat yang diberikan oleh Luofeng. Dan Kuang Sheng pun dikejutkan dengan kedatangan orang yang begitu misterius. 阁下，现在看到了。灵黄草，玉髓弦，这位是。 九雷印，8印雷，灵院都不一定有。灵黄草和玉。
Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Kwang Seng bertemu bersama sang tuan muda. Dan pada kesempatan hari ini Kwang Seng sudah merasakan akan ada aura macam berbahaya yang mengintai kepada dirinya. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemuda tersebut langsung memperkenalkan namanya dengan nama lengkap yaitu Sun Luobing. Dan Sun Luobing pun langsung menanyakan kepada Kwang Seng apakah dia pernah mendengar nama Sun Luobing. Lalu Kwang Seng pun berdesas-desus dalam hatinya bahwasannya Sun Luobing merupakan peringkat ketiga di tingkat Swan. Lalu Kwang Seng menanyakan kepada Sun Luobing bahwasannya mengapa dia ada di tempat tersebut. Dan Sun Luobing pun langsung menjawab perkataan tersebut bahwasannya di tempat tersebut dia mendengar ada kabar seorang jenius muda di akademi yang begitu kuat. Dan dia pun ingin melihat seorang jenius tersebut. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Kwang Seng langsung permisi ke hadapan Sun Luobing. 选榜第3，荀洛宾，不知由周天敬请。 Sehingga singkatnya cerita dan padatnya cerita pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama itu ia langsung mempelajari gulungan kertas kehancuran surga dan tentunya seni bela diri 8 bintang. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Kwang Seng pun langsung berkultivasi di monumen pencerahannya. Sehingga pas bulan purnama pun tiba, kelihatan sang pemeran utama kita Kwang Seng terus berkultivasi menyempurnakan seluruh kekuatan. Dan sontak pada kesempatan hari ini, pas ia lagi berkultivasi, sontak ingatan Kwang Seng diingatkan kepada si Nona Liur yang lagi diserang oleh salah seorang pendekar yang biasa. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita Kwang Seng langsung menghampiri kepada si Nona tersebut. Dan kelihatan Kwang Seng langsung menghampiri kepada si Nona tersebut. Lalu kelihatan di tempat tersebut ada sedikit perbaku hantaman antara Kwang Seng dan si Kisan, yaitu pemuda peringkat ke-20 di perguruan Swan. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Kwang Seng langsung menghempaskan si Kisan dengan menggunakan kekuatan naga ajure miliknya. Sehingga si Kisan ia berhasil tanpa sempas dan kabur di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba sang pemeran utama kita Kwang Seng langsung didatangi oleh sang tuan muda Xiao Luofeng. Dan dia langsung mengingatkan kepada Kwang Seng bahwasannya dia telah menyebutkan beberapa hal yang begitu penting kepada Kwang Seng di episode kemarin. 还记得在武斗场，楚公子放心，选榜你可以叫他药疯子。 Dan kelihatan sang pemeran utama kita Kwang Seng sudah mengingat ramuan Ling Hua dan air liur Yu Sui yang begitu jarang dan sangat langka. Dan tiba-tiba Xiao Luopeng membacot bersama Kwang Seng. Tiba-tiba datanglah Bailang, si tuan muda peringkat Swan tingkat 10. Dan ditemani si tukang obat gila. Dan kelihatan si Bailang, ia sedikit nasteng kepada Kwang Seng. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si Bailang langsung ingin menyerang kepada Kwang Seng. Dengan sekuat tenaga tentunya ya guys. Dan guna ingin mencoba ngetes kekuatan Kwang Seng sejauh mana kekuatannya. Sehingga pada kesempatan hari ini si Bailang langsung memuji kehebatan sang anak muda atau Kwang Seng atau sang pemeran utama kita ya geng. Dan kelihatan di tempat tersebut pada akhirnya ada penceramahan atau pembacotan antara individu. 接我一招！武冲，这小子能行？那就出发吧。
Sehingga pada akhirnya Xiao Luopeng mengajak seluruh orang yang ada di tempat tersebut untuk segera pergi mencari 2 bahan pil obat yang langka. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Xiao Luopeng ia langsung memanggil elang kiling spiritual. Dan pada akhirnya mereka semua pun langsung menaiki elang tersebut. Lalu kelihatan di sisi lain di kediaman Sun Lobing, salah seorang anak buahnya yang bernama Sikisan kelihatan lagi bersujud di hadapan Sun Lobing. Dikarenakan menurut bawahan Sun Lobing kekuatan Kuang Seng lebih meningkat pesat dibanding sebelumnya. Mendengar hal tersebut Sun Lobing ia pun langsung geram dan dia pun langsung berpikir bahwasannya dia harus menghadapinya secara sendirian dan mandiri. 新生都收拾不了。看来我们要去哪儿？飞龙与四灵院都不一定要。 Dan di sisi lain di atas elang spiritual kelihatan Xiao Luofeng membacot kepada mereka semua dan pada akhirnya mereka semua pun sampailah di salah satu tempat yang begitu menyeramkan. Dan tiba-tiba mereka semua pun langsung dikeroyok dan dikelilingi oleh orang-orang yang begitu jahat. Kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Seng langsung menanyakan kepada orang-orang tersebut di manakah letak Gunung Tanduk berada. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Kuang Seng meminta untuk salah seorang tetua dari geng tersebut untuk menunjukkan jalan menuju Gunung Tanduk. 上的东西都交出来！大爷，请问西角山怎么走？可否带个路？将这几人身上的钱。Lalu sang penjaga gunung pun ia langsung terheran-heran dikarenakan dia tidak pernah membayangkan sama sekali akan ada orang yang aneh seperti Kuang Seng yang berani masuk ke alam naga hitam. Dan kelihatan mereka semua ingin merampas dan merampok uang-uang yang ada di tangan mereka semua. Namun dengan satu kali geprakan kakinya, Kuang Seng langsung berhasil menjungkelkan seluruh orang-orang yang mendekat kepadanya. Sehingga pada orang-orang yang mendekati kepada Kuang Seng berhasil terjungkal. Dan pada akhirnya Kuang Seng langsung diperbolehkan dan diajak untuk ikut menuju Gunung Tanduk. Dan pada kesempatan hari ini orang-orang pun kelihatan ingin memasuki ke area Gunung Tanduk. Kuang Seng dan juga Xiao Luopeng terus berjalan bersama Bailang dan juga si tukang obat yang begitu gila. Dan kelihatan mereka semua pun kelihatan jalan menuju Gunung Tanduk ya geng dihalangi oleh badak-badak tanduk hitam yang begitu kuat. Sehingga semua orang langsung membuat formasi guna untuk menghindar dari badak-badak tersebut. Lalu Kuang Seng pun dia kelihatan langsung membuat formasi 9 segel dan pagoda guntur segel ke-7. Dan kelihatan Kuang Seng langsung melesatkan kekuatan tersebut ke arah langit. Dan kelihatan juga Bailang dia pun langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya guna untuk mengalahkan badak-badak yang begitu jahat. Dan kelihatan di sisi lain si tukang obat gila ia pun langsung mengeluarkan kekuatan anggur hijau dan langsung dilesatkan ke arah badak-badak tersebut. Dan di sisi lain pula, sang pemeran utama kita Kuang Seng, dia pun langsung mengeluarkan 9 segel guntur dan naga guntur segel ke-8. Dan naga tersebut langsung dilepaskan ke arah badak-badak yang jahat yang ingin menghantam kepada mereka semua. Dan pada akhirnya, si badak-badak tersebut langsung terkapar dikarenakan diserang oleh mereka semua. Namun sepertinya badak-badak tersebut bisa melepaskan diri. Dan kelihatan si badak tersebut lebih kesal. Dan kelihatan si badak-badak yang ada di tempat tersebut bersama kawan-kawannya ingin kembali menyerang kepada Kuang Seng dan kawan-kawan.说是将这些位置，硬仗要打了。一雷龙吼，师兄救我！尖嘴利，
如此地步。你的目标是上一次被我重创。 Scene awal ini, di mana diceritakan masih di dalam hutan belantara, kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Sheng ditemani bersama Bailang dan juga Xiao Luopeng serta si tukang obat gila yang masih berbaku hantam melawan badak-badak bertanduk yang jahat. Dan dikarenakan badak-badak bertanduk jahat itu kembali mengaung dikarenakan badak-badak tersebut sudah geram terhadap mereka semua. Lalu kelihatan menurut sang pemeran utama kita Kuang Sheng, ia langsung membacot kepada mereka semua bahwasannya badak-badak tanduk hitam itu sudah berlevel di kelas 9 transformasi menara. Dan kelihatan badak-badak tersebut ia langsung menyeropot ke arah mereka semua. Namun dengan kerjasama yang apik antara Kuang Sheng dan juga Bailang serta si tukang obat gila, akhirnya badak-badak tersebut mulai mereka tersegel kembali. Kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Sheng, ia langsung mengeluarkan kekuatan segel 9 guntur dan tiang kaisar guntur ke-9. Dan tentunya kekuatan Kuang Sheng tersebut langsung diarahkan dan dilepaskan menuju si badak tanduk hitam yang jahat. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini si badak tanduk itu sedikit langsung terkapar. Dan Kuang Sheng meminta kepada senior Bailang dan juga senior tukang obat gila untuk menyelesaikan sisanya. Sehingga mereka berdua pun langsung menyelesaikan perintah Kuang Sheng. Lalu pada akhirnya badak bertanduk hitam itu langsung KO di tempat ya geng. Lalu tiba-tiba datanglah Xiao Luopeng ke hadapan mereka semua sambil sedikit memuji-muji kehebatan mereka semua. Menurut si Bailang, dia hanya menghabisi sisanya. Dan untuk semuanya berkat jerih payah dari Kuang Sheng. Dikarenakan Kuang Sheng dia berhasil mengalahkan hanya dengan satu gerakan saja. Sehingga sang ketua Xiao Luopeng kelihatan sangat memandang aneh kepada Kuang Sheng. Lalu pada akhirnya mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya guna untuk mencari bahan-bahan obat dan 2 bahan obat yang tersimpan di Gunung Tanduk. 经9阶的凶手，说是将这些位置。 Lalu kelihatan mereka semua pun sambil berjalan-jalan sambil mencari-cari obat yang ada di sekeliling jalan. Dan kelihatan si tukang obat gila ia pun terus membantu mencari dan ingin mendapatkan bahan obat Ling Hua dan air liur Yusui. Lalu kelihatan mereka semua pun masih acan mendak-mendak 2 bahan obat yang misterius itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Kuang Sheng and the Gang langsung dipegat dan dicegat oleh si Qisan, murid dari Sun Luobing. Dan si Qisan bersama antek-anteknya tentunya mencegat kepada mereka semua. Dan si Qisan ingin membunuh di tempat tersebut kepada Kuang Sheng. Sehingga singkatnya cerita ya geng, pada kesempatan hari ini Kuang Sheng pun tentunya bersama Bailang ia pun langsung menghampiri dan menghantam. Bailang, 所以既然如此。 Sehingga singkatnya cerita ya geng, kelihatan si tukang obat gila bersama si Bailang ia pun langsung menghampiri dan menghantam kepada antek-antek dari si Qisan yang telah membacot begitu nyucuk. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si Qisan berhadapan versus Kuang Sheng. Dan dia pun langsung mengeluarkan seluruh kemampuan-kemampuannya. Dan si Qisan langsung mengupat-ngapit kekuatan yang telah mencapai level 7 transformasi menara. Lalu melihat kekuatan tersebut, sontak Kuang Sheng pun langsung terngiang-ngiang. Dan kelihatan kekuatan tersebut langsung dilontarkan ke arah Kuang Sheng. Sehingga Kuang Sheng pun langsung mengeluarkan kekuatan segel 9 guntur dan naga guntur segel ke-8. Dan langsung sontak dihantamkan kepadanya. Sehingga ada perbaku hantaman dan adu kekuatan yang begitu ganas antara si Qisan dan Kuang Sheng. 这家伙怎么有3条雷龙？你要赶巡逻兵？这家伙居然在这里！ Lalu tiba-tiba si Qisan yang hampir sekarat itu dan kalah oleh Kuang Sheng, ia langsung memanggil kepada si ketua Sun Luobing guna untuk meminta bantuan untuk menolongnya. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Sun Luobing langsung datang menghampiri Kuang Sheng dan menyelamatkan si Qisan.
Lalu Sun Lobing dia langsung menanyakan kepada Kuang Seng apakah Kuang Seng benar-benar membunuh teman satu kelasnya. Melihat Sun Lobing ada di tempat tersebut, sontak si tukang obat gila dan Xiao Lopeng tentunya ditemani bersama Bailang, semuanya pada terkejut melihat Sun Lobing yang hadir di tempat tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Sun Lobing ingin langsung menghantamkan kekuatan kepada Kuang Seng. Dan sang pemeran utama kita Kuang Seng ia berhasil menonjok dengan tangan kosong kepada Sun Lobing. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan Sun Lobing langsung membaca bahwasannya Sun Jian adalah adik Sun Lobing. Dan untuk saat ini menurut Sun Lobing ia membacot kepada Kuang Seng langsung bahwasannya hari ini adalah hari kematian Kuang Seng. Dan ia pun langsung mengeluarkan kekuatan tebasan spiritual es yang langsung diarahkan kepada Kuang Seng. Dan sang pemeran utama kita juga tidaklah diam, ia pun langsung mengeluarkan kekuatan naga spiritualnya. Dan Kuang Seng ia pun langsung kembali memperlihatkan 9 segel guntur dan tiang kaisar guntur segel ke-9 yang langsung diarahkan kepada Sun Lobing. Dan menurut Sun Lobing ia tidak menyangka bahwasanya Kuang Seng telah berhasil mencapai ranah yang begitu sempurna. Dan Sun Lobing juga dia tidaklah diam, ia langsung menggunakan perisai es guna untuk menahan kekuatan Kuang Seng. Namun Kuang Seng jauh lebih kuat darinya, sehingga perisai es milik ketua Sun Lobing bisa hancur sekaligus di tempat. Dan menurut sang ketua Liu Peng, kekuatan Kuang Seng sungguh luar biasa dan dia telah meremehkannya. Xiao Luopeng ia terus melihat perkembangan dari sang pemeran utama kita Kuang Seng. Lalu kelihatan juga ketua Sun Lobing ia kembali nasteng kepada Kuang Seng, ia langsung mengeluarkan kekuatan spiritual es hitam. Dan kelihatan juga sebuah teknik 6 bintang asal bumi langsung dikeluarkan oleh Sun Lobing. Dan pada kesempatan hari ini pula kelihatan Kuang Seng juga langsung mengeluarkan kekuatan irama yang menakjubkan, yaitu teknik bintang 8 asal bumi. Dan sontak Sun Lobing juga terkejut dikarenakan hanya dalam beberapa bulan menurutnya Kuang Seng dia telah berhasil menguasai teknik tersebut. Dan hanya dalam beberapa bulan saja dia pun tidak percaya sedikit pun terhadap Kuang Seng. Lalu pada akhirnya sang pemeran utama kita Kuang Seng langsung melesatkan kekuatan itu kepada Sun Lobing. Lalu pada akhirnya Sun Lobing pun kabur dan kesakitan. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita juga Kuang Seng sedikit mengalami kesakitan. Dan ia pun langsung didekati oleh 3 orang pemuda, yaitu Xiao Luopeng dan tukang obat gila dan si Tuan Bailang. Lalu Sun Lopeng menanyakan kabar Kuang Seng dan dia memerintah kepada Kuang Seng untuk menjalankan ki yang ada di dalam tubuhnya dan bisa secepat mungkin menyembuhkan lukanya. Sehingga pada akhirnya Kuang Seng pun langsung menyempurnakan ki yang ada di dalam tubuhnya. Dan tentunya dijaga oleh mereka bertiga sambil bersas-desus mereka bertiga bahwasannya mereka harus menyesuaikan misi guna untuk membayar seluruh kesalahan yang telah dilakukan oleh Sun Lobing. Dan kelihatan di sisi lain Sun Lobing langsung ditemani oleh si Kisan yang lagi terkapar. Dan menurutnya ia hampir pingsan di tempat. Lalu si Kisan bahwasannya pastinya mereka semua akan melaporkan hal tersebut kepada para tetua di Akademi Xuan. Dan kelihatan sang ketua Sun Lobing ia langsung membacot-bacot bersama si Kisan tentang berita pembunuh alumninya sendiri yang mulai menyebar ini. Dan mohon maaf ya geng, scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.